Halo semuanya, perkenalkan saya Hoyrul Fipratiwi dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi Dimensionality Reduction pada kurs 4 metode penelitian AI. Nah, sebelumnya kita akan review dulu mengenai supervised learning dan unsupervised learning. Nah, untuk supervised learning sendiri, data yang kita miliki adalah data yang berlabel, kemudian supervised learning ini digunakan untuk memodelkan suatu prediksi atau mengklasifikasikan suatu data. Dan pada supervised learning, kita memerlukan data training yang berlabel. Nah, kemudian untuk kelebihan dari supervised learning sendiri, yang pertama prediksinya akurat, dan juga prediksi atau klasifikasi yang dihasilkan spesifik. Nah, tapi supervised learning memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, bergantung pada label, kemudian ada potensi untuk overfitting, dan juga rentan terhadap kesalahan label. Kemudian lanjut untuk unsupervised learning. Nah, data pada unsupervised learning ini tidak berlabel. Kemudian unsupervised learning ini digunakan untuk mengetahui pola atau struktur yang tersembunyi pada data kita. Dan juga data training yang kita miliki tidak tanpa label gitu. Nah, unsupervised learning memiliki beberapa kelebihan. Antaranya yang pertama bebas dari label dan juga bisa digunakan pada data yang besar dan kompleks. Nah, tapi unsupervised learning juga memiliki beberapa kekurangan. Nah, yang pertama, interpretasinya subjektif, kemudian tidak ada pengawasan internal, dan juga sensitif terhadap parameter. Nah, kemudian apa sih dimensionality reduction itu? Dimensionality reduction atau reduksi dimensi adalah teknik mengurangi dimensi dataset, yang mana di sini adalah fitur data. Nah, jadi reduksi dimensi ini mengurangi jumlah fitur atau kolom tanpa menghilangkan informasi yang penting dari dataset kita. Jadi misalkan reduksi dimensi itu seperti saat kita mengkompres file yang berukuran besar menjadi zip file yang berukuran lebih kecil. Jadi ketika kita mengkompresi file, kita tidak akan menghilangkan atau mengurangi informasi dalam file tersebut. Jadi ketika kita mengurangi ukuran file, kita juga akan mempercepat transfer file. Nah, mengapa kita perlu melakukan reduksi dimensi? Nah, jawabannya ketika variabel input kita banyak, akan berakibat kepada penurunan performa machine learning kita dan juga sampel menjadi tidak representatif. Kemudian semakin banyak variabel dataset, semakin tinggi juga sampel kombinasi nilai fitur yang mungkin, dan juga model menjadi semakin kompleks dan yang paling parah mengakibatkan overfitting. Nah, jadi tujuan dari reduksi dimension itu adalah yang pertama menghindari overfitting, kemudian membuat model machine learning tetap simple. Nah, sebenarnya ada banyak teknik dalam reduksi dimensi, tapi hanya ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama adalah Principal Component Analysis dan juga yang kedua Linear Discriminant Analysis. Nah, Principal Component Analysis atau PCA adalah teknik reduksi dimensi yang menggunakan operasi matriks sederhana dan juga statistik untuk menghitung proyeksi dari data asli ke dalam dimensi dengan jumlah yang sama atau lebih sedikit. Jadi nantinya kita akan memaksimalkan variansi dari setiap feature terbaru pada data kita. Nah, untuk PCA ini sendiri kita akan gunakan pada unsupervised learning, artinya data yang kita miliki tidak berlabel. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Linear Discriminant Analysis atau LDA. Nah, di sini LDA adalah teknik reduksi dimensi yang mentransformasikan data menjadi feature baru yang memperbesar jarak antar kelas. Jadi, feature barunya inilah yang memaksimalkan jarak antar kelas, berbeda dengan PCA yang mana kita memaksimalkan variansi dari feature terbarunya. Nah, kemudian LDA ini digunakan pada supervised learning, artinya data yang kita miliki memiliki label atau variabel target. Nah, kemudian kita langsung aja ke Google Colab untuk melihat tahapan-tahapan dari setiap teknik reduksi dimensi, yaitu PCA dan LDA. Nah, sebelum kita masuk ke tahapan PCA maupun LDA, kita akan membuat data frame kita terlebih dahulu ya.
Yang pertama kita akan mengimport modul-modul yang dibutuhkan seperti pandas, numpy, random, dan matplotlib, pyplot untuk memplotkan hasil reduksi dimensi kita. Nah, di sini kita akan mendefinisikan data kita yang terdiri dari 11 fitur, dengan 10 fitur pertama adalah angka numerik yang terdistribusi uniform dengan range 0 sampai 1. Kemudian untuk fitur terakhir kita namakan sebagai label, di sini menjadi variabel target kita dengan ada 3 kelas yang kita definisikan, kelas A, kelas B, dan kelas C kita random. Nah, kemudian kita akan menjadikannya menjadi data frame dan hasilnya seperti ini ya. Kemudian selanjutnya kita akan memisahkan variabel X dan variabel Y. Dan di sini kita akan mendefinisikan variabel X yaitu dari kolom pertama hingga kolom sebelum kolom terakhir. Artinya untuk variabel X kita tidak mengikutkan kolom label ini karena ini merupakan variabel target kita. Nah, kemudian untuk Y-nya baru kita masukkan untuk kolom label ini karena yang merupakan variabel target kita. Nah, sebagai catatan untuk teknik PCA atau Principal Component Analysis itu kita hanya membutuhkan variabel X saja karena PCA yang tadi kita bahas itu digunakan dalam unsupervised learning, artinya datanya tidak memerlukan label gitu. Dan kemudian untuk LDA kita butuh dua variabel X dan Y gitu. Nah, kemudian kita masuk tahapan reduksi dimensi dengan menggunakan PCA. Yang pertama, kita mengimport library untuk melakukan reduksi dimensi dengan model PCA. Jadi, dari modul scikit-learn, kita panggil submodul decomposition, kemudian kita import fungsi PCA. Ya, sini ya. Nah, kemudian kita akan panggil fungsinya dengan parameter n komponen sama dengan 2, artinya ada 2 komponen yang akan kita pertahankan gitu. Kita masukkan ke dalam variabel PCA, kemudian kita akan melakukan fit dan transform pada fitur kita. Nah, jadinya nanti 10 kolom fitur di atas akan diproses menggunakan teknik PCA sehingga akan mengeluarkan 2 kolom baru hasil reduksi. Nah, di sini kita menggunakan sintaks PCA.fitTransform X, kemudian kita masukkan ke variabel fit_PCA gitu. Nah, kemudian setelah melakukan fit transform terhadap variabel X, kita akan membuat data frame baru hasil fit transform tersebut. Nah, hasil fit transform tersebut adalah mengeluarkan 2 kolom baru hasil reduksi. Jadi kita akan membuat data frame yang berisi 2 kolom. Nah, kolom pertama kita beri nama PCA1 dan kolom kedua kita beri nama PCA2. Nah, kemudian kita lihat data frame 5 terbawah. Ya. Kemudian kita juga akan menggabungkan kolom label di sini ke kolom data frame baru kita. Jadi menggunakan concat dan aksesnya sama dengan 1, artinya kita menggabungkan kolom bukan barisnya. Nah, kemudian kita lihat 5 data teratas seperti ini. Nah, setelah itu kita akan memplotkan hasil reduksi dimensi kita ya dengan target A, B, C dan juga kelompok A berwarna merah, kelompok B berwarna hijau, dan kelompok C berwarna biru. Nah, didapatkan plot to komponen PCA seperti ini. Nah, jadi plot PCA 2 dimensi ini memberikan gambaran yang jelas bahwa data yang kita analisis ini memiliki 3 kelompok atau 3 kelas yang beda secara signifikan. Jadi, pemisahannya itu jelas dan juga
reduksi dimensi menggunakan PC ini berhasil untuk mengidentifikasi pola yang penting dalam data tanpa mengurangi suatu informasi yang penting pada data. Nah, untuk teknik yang selanjutnya kita akan menggunakan teknik LDA atau Linear Discriminant Analysis. Yang pertama sama kita panggil modul yang penting atau yang kita butuhkan. Jadi mostly kita akan panggil di scikit-learn dari model selection gitu. Kita import training task split, repeated stratified key fold, cross-file score, dan lain-lain gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mengkonvert dataset ke model pandas data frame. Kita menggunakan dataset iris yang sudah tersedia di modul scikit-learn. Jadi tinggal kita panggil aja. Nah, kemudian yang pertama kita akan load dataset iris dengan dataset .load iris. Kemudian kita akan mengkonvert dataset yang kita panggil dari modul scikit-learn tersebut ke pandas data frame menggunakan sintaks pandas data frame dengan parameter dengan kolom-kolom dan data sebagai berikut. Nah, kemudian kita akan mendefinisikan kolom-kolomnya juga. Yang pertama ada S-length, artinya sepal length, kemudian sepal width, S-width, petal length atau P-length, kemudian P-width, petal width, kemudian target, dan species. Nah, setelah kita mengkonvert dataset iris ke pandas data frame, kita akan mendefinisikan prediktor dan response variable. Jadi X-nya kita definisikan sebagai kolom dari S-length sampai P-width dengan variable Y kita atau variable target prediktor adalah kolom spesies kita. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan proses fit LDA model kita dengan kita panggil fungsi linear discriminant analysis. Kemudian kita akan melakukan proses fit variabel X dan Y. Nah, sudah berhasil dilakukan pemodelan. Nah, kemudian kita akan mendefinisikan metode evaluasi model dengan fungsi repeated stratified key fold dengan parameter n split sama dengan 10, kemudian n repeats sama dengan 3, dan random state sama dengan 1. Setelah itu kita akan mengevaluasi model yang telah kita buat dengan fungsi cross-file score, dan juga kita akan memprint atau melihat min score-nya kita. Nah, di sini terlihat outputnya mengeluarkan 0,980001. Nah, artinya model kita merepresentasikan 98% dari data sebenarnya. Oke, kemudian kita akan memprediksi kelas mana di new observation belong to. Artinya kita definisikan dulu variable new, kita definisikan 5, 3, 1, dan 0,4. Nah, kita akan memprediksi dari angka-angka dari new ini termasuk ke kelas mana, gitu. Kemudian kita akan memplotkan teknik reduksi dimensi kita yang sudah jadi dengan variabel X dan Y yang sudah kita definisikan. Kemudian kita membuat kelas setosa sebagai titik-titik yang berwarna merah, kemudian versi color itu titik-titik yang berwarna hijau, dan juga kelas virginica itu titik-titik yang berwarna biru. Nah, di sini terlihat ya bahwa titik-titik setiap kelas atau setiap kelas itu berbeda. Artinya teknik LDA ini teknik yang efektif untuk reduksi dimensi. Di sini juga terlihat bahwa 3 kelompok ini terpisah dan distribusinya kompak. Gitu. Nah, sekian yang dapat saya presentasikan.
Terima kasih atas perhatiannya.